Mari kita tundukkan kepala, kita akan satu dan berdoa bersama. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata di tempat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan akan hadirat-Mu yang indah. Kau telah memberikan kekuatan-kekuatan baru di dalam hidup setiap kami Tuhan. Bila sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu, berkati dan urapi lidah bibir hamba-Mu. Urapi Tuhan sehingga hanya isi hati-Mu saja yang hamba-Mu boleh sampaikan. Juga jemaat-Mu Tuhan, buka hati setiap kami Tuhan, buka hati setiap mereka Tuhan. Sehingga firman yang ditabur itu jatuh ke tanah yang hati yang subur Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah. Jadikan setiap kami sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, apa kabarnya? Baik, luar biasa ya, tentu saja luar biasa, bersama Yesus luar biasa ya. Hari ini saya akan membawakan judul kuasa doa di tengah kelelahan ya. Nah, hidup ini adalah suatu perjalanan yang sangat panjang ya. Kadang sehingga ada kalanya kita itu mengalami kelelahan, capek, berbeban berat, overthinking, otak senantiasa berputar, otak senantiasa mikir, sampai nggak bisa tidur, insomnia, karena kebanyakan mikir. Kebanyakan mikirnya itu yaitu anxiety, cemas terhadap masa depannya sendiri, ya. Pikiran yang penuh juga nggak bagus ya, apalagi pikiran yang kosong ya. Pikiran yang kosong juga nggak ada artinya, juga salah, bingung juga. Jiwa yang rasanya ingin nyerah. Terus kemudian seringkali kita akan bertanya, sampai kapan ini semua berlalu? Nah, jika saat ini kelelahan sedang melanda saudara saat ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai sikap orang yang beriman kepada Tuhan. Kita harus tahu ya bahwa sistem cetakan dunia ini membuat orang itu merasa letih, lesu dan berbeban berat. Ya, itu cetakan dunia senantiasa membuat orang frustasi, depresi, akhirnya jadi bunuh diri. Ya, sistem cetakan dunia. Jangan menunggu sampai hatimu itu hancur oleh kekosongan. Biarkan Kristus mengisi ruang-ruang yang kosong. Biarkan Kristus mengisinya dan dipuaskan bukan oleh akal budi, bukan oleh dunia ini, tapi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Healing saja tentu saja gak cukup. Setelah healing seminggu sebulan, kemudian kembali kepada pekerjaan rutinitas, kembali kepada rutinitas biasa, saudara akan merasakan kembali lelah. Makanya kita harus melakukan suatu hal, yaitu doa terobosan. Yang harus kita lakukan itu adalah doa terobosan. Doa terobosan, apa sih yang dimaksud doa terobosan? Doa terobosan adalah doa dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namanya juga kuasa doa. Jadi kita harus berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap roh. Di tengah situasi yang tidak mungkin, impossible, lelah dan mustahil. Bukan doa yang mengancam Tuhan, bukan sekedar doa rutinitas atau doa-doa yang biasa. Tetapi dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Ya. Doa terobosan ini artinya kita harus mempunyai kehidupan doa. Harus mempunyai jam-jam doa. Seperti Daniel mempunyai jam doa sehari 3 kali dia berdoa. Harus mempunyai jam doa dan waktu-waktu doa dan juga tempat doa. Kalau saya biasanya di ruang tidur ada suatu meja ya di situ. Jadi saat saya berdoa biasanya jam 10 pagi. Di situ saya merasakan sungguh begitu duduk udah merasakan hadirat Allah. Makanya adakan senantiasa jam doa. Di tempat-tempat yang sudah biasa saudara lakukan. Bukan hanya berdoa karena saudara butuh doa. Bukan.
Bukan hanya asal butuh terus kemudian doa dengan sungguh-sungguh, melakukan doa terobosan. Bukan. Harus setiap hari kita harus biasakan diri untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Dikatakan bahwa doa dengan segenap hati, jiwa, dan roh. Berbahasa roh. Seperti tadi sudah dipandu oleh WL kita. Bagus banget dia memajak kita masuk ke hadirat Tuhan. Saudara tentu saja merasakan hadirat Tuhan ya. Hadirat Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap roh. Kita harus berdoa dengan bahasa roh. Karena Allah kita itu Allah yang roh. Salah satu keuntungan dengan bahasa roh. Iblis nggak tahu maksud arti daripada bahasa roh ini. Jadi yang tahu hanya kita dan Tuhan sendiri. Itulah keuntungan dari berbahasa roh. Nah kemudian dikatakan bahwa berbahasa roh harus menembus badan kita. Entah kenapa kayaknya capek aja, males aja kalau disuruh doa. Nah bahasa roh itu menembus roh badan kita. Supaya nggak lesu lagi, nggak letih lagi. Seperti tadi sudah dicontohkan oleh WL kita, rasanya maunya berdoa terus berbahasa roh. Kenapa? Karena WL kita sudah menunjukkan akan pentingnya bahasa roh. Itulah bahasa roh yang menembus tubuh kita. Sehingga tubuh kita itu memuji Tuhan. Bukan itu saja, pikiran kita juga menerobos pikiran kita. Jadi pikiran ini enggak kemana-mana. Seperti tadi Pak Alex sudah berkata, habis ini makan apa gitu kan. Tapi kalau sekarang udah di hadirat Tuhan tentu saja enggak mikirin tentang nanti habis ini makan apa atau besok kita akan ngapain. Enggak. Pada saat kita ada di hadirat Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan seperti ini. Itu adalah saatnya kita memuji menyembah Tuhan berbahasa roh. Dan kalian boleh merasakan bagaimana Tuhan itu melawat setiap kita. Aliran-aliran air kehidupan itu memancar di dalam kehidupan kita. Apa manfaatnya? Ada 2 tujuan doa terobosan. Yang pertama, yaitu menguatkan jiwa di tengah tekanan. Ya, Yesaya, tujuan doa terobosan, yes. Yesaya 40 ayat 29-31 saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah Raja Wali semakin kencang anginnya. Ya, dia nggak akan menari-nari aja di atas gelombang badai itu, enggak. Kalau badainya itu ada halilintar, ada petir, bisa-bisa Raja Wali juga kesambar petir, bisa mati dia. Makanya Raja Wali senantiasa akan terbang tinggi mengatasi badai. Demikian juga halnya dengan setiap saudara dan saya. Pada saat badai kehidupan itu melanda saudara, apa yang kalian akan lakukan? Naik terbanglah seperti Raja Wali. Sehingga engkau akan mendapatkan kekuatan. Di situ dikatakan, pada saat kita duduk diam di kaki Tuhan, dia akan memberikan kekuatan pada yang letih. Dan dia akan memberikan semangat. Akan keluar aliran-aliran air hidup di dalam hadirat Tuhan. Sungguh akan keluar aliran air hidup yang memberikan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Dan juga kekuatan. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh takut pada saat ada di hadirat Tuhan? Karena kita akan sungguh-sungguh benar-benar merasakan akan hadirat Tuhan, akan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Dia akan senantiasa mengawasi hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa berserta dengan kita apapun juga kondisimu. Baik burukmu keadaan kamu, dia senantiasa berserta dengan saudara dan saya. Amin. Amin. Yang kedua, membuka jalan saat semuanya tertutup. Di situ ada Yesaya 43 ayat 19. Saya bacakan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Itulah adalah janji Tuhan. Pada saat kita berada di hadirat Tuhan, Dia akan membuat jalan di padang belantara, sungai di padang gurun, sekalipun Dia akan membuat jalan. Saat tiada jalan, maka Tuhan akan membuka jalan. Sungguh injeksi firman di dalam roh itu akan membuat tubuh kita menjadi segar dan juga kuat dan juga semangat dan juga ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Yes. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Nah, saya akan sebut contohnya daripada orang yang melakukan doa terobosan itu adalah Hana. Hana itu adalah mamanya dari Samuel, ya. Mama Samuel, Hana. Hana itu adalah istri daripada Elkana. Elkana mempunyai 2 istri, Hana dan juga Penina. Karena mandul, Hana seringkali dibully, diejek, disemooh oleh madunya, yaitu oleh Penina. 1 Samuel 1 ayat 6 saya bacakan, next, ya sudah ada. 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Lihat, Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Enggak cuma sekali 2 kali, bertahun-tahun Hana senantiasa disakiti oleh madunya. Dan apa yang dilakukan oleh Hana ini? Dia curhat kepada Tuhan dan juga curhat kepada suaminya. Sampai suatu ketika, karena saking seringnya dibully ya, tiba-tiba suatu ketika Hana mengadakan doa terobosan. Kita buka di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11, di situ berkata, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah dia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bagaimana mungkin doa dari kepedihan hati, dari yang selfish ya, doa yang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tuhan berikan aku anak. Padahal Hana sendiri udah tahu bahwa dia mandul karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Tapi dia senantiasa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan kabulkanlah doaku. Itu yang diminta oleh Hana untuk supaya kandungannya dibuka, supaya dia bisa hamil lagi. Bagaimana mungkin doa daripada Hana bisa berubah dari yang selfish menjadi selfless, ya. Dia dari doa yang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri menjadi doa yang tanpa pamrih. Dia akan memberikan, dia bernasar, dia akan berjanji akan memberikan anaknya itu pada Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa berdoa seperti itu? Ternyata pada saat kita berdoa di hadirat Tuhan, jika doa-doa kita itu tadinya pertamanya tentu saja meminta. Lama-lama karena engkau senantiasa duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan akan merubah doamu. Kau akan mulai bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu ajaibnya. Berdiam di hadirat Tuhan. Kau akan menjadi peka terhadap kehendak Tuhan. Jadi jawaban Tuhan, ya, keinginan Tuhan udah dijawab oleh keinginan daripada Hana. Keinginan Hana juga dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan memang membutuhkan seorang nabi pada waktu itu. Karena nabi pada waktu itu yaitu Imam Eli sudah berbuat tidak benar. Dia dengan anak-anaknya sudah melakukan dosa. Makanya doa Hana, doa terobosan Hana terjadi, dikabulkan.
Kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 dan 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sungguh setahun kemudian Hana pun hamil dan kemudian melahirkan anak. Kita belajar daripada Hana. Hana tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang dia lakukan hanyalah berdoa, menangis di kaki Tuhan, berdoa. Dan mengizinkan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara, apapun juga yang saudara dan saya alami, gumulkan hari-hari ini. Ayo mari kita melakukan doa terobosan. Doa yang bisa mendengar suara Tuhan, doa yang bukan untuk memenuhi kebutuhan dirimu sendiri, tetapi doa biarlah kehendak-Mu Tuhan saja yang terjadi. Nah, sekarang saya akan membahas ada 4 hal. Bagaimana sih untuk melakukan doa terobosan itu? Markus 11 ayat 22 dan sampai ke 26. Nomor 1 yaitu kita harus percaya kepada Allah. Apa? Percaya kepada Allah. Markus 11 ayat 22 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Yesus sendiri berkata, percayalah kepada Allah. Karena apa? Karena Dia itu Bapa pencipta kalian dan saya. Makanya Dia sumber segala sesuatunya. Pasti Dia tahu solusi yang terbaik untuk kalian dan saya lakukan itu apa. Pasti Dia akan memberikan jawaban yang pas dan tepat buat kami, buat kalian. Makanya jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu dengan doa-doamu. Apa doaku itu udah bener ya? Apa Tuhan tuh kurung-ngurak sih? Apa Tuhan tuh denger gak sih doa-doaku? Kenapa gak dijawab-jawab? Gak ada kata bimbang, gak ada kata ragu. Teruslah berdoa. Berdoalah tidak jemu-jemunya. Karena Tuhan mendengar doa-doamu. Yang kedua, naikkanlah doa itu dengan iman. Markus 11 ayat 23 dan 24 di situ berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 23 dan 24 yang baru saja saya bacakan itu berarti doa dengan iman, percaya kepada Tuhan. Apa saja yang kamu minta, doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Ajaib banget. Janji firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Berarti doa dengan iman. Kita melihat sekarang, apa sih iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata. Next. Yes. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Ya. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran titik ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada saat kita mendengar firman, maka firman itu akan timbul di hati. Jadi pendengaran oleh telinga dan juga hati kita akan percaya dengan iman kita. Iman kita akan terus bertumbuh. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tuh perlu enggak sih? Kita itu perlu iman yang besar untuk memindahkan gunung masalah kita yang besar. Jawabannya adalah enggak, karena iman sebiji sesawi. Tuhan Yesus berkata, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan. Iman yang kecil sebiji sesawi bisa memindahkan gunung masalahmu yang segede gaban. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Yang sanggup memindahkan gunung masalahmu. Amin. Nah sekarang kita akan mencari tahu nih. Bagaimana sih cara kerjanya iman itu bekerja. Kalau enggak suka bingung ya. Udah beriman nih Pak. Udah beriman nih Bu. Tetapi gimana sih kok enggak terjadi.
kok gak dikabulkan doa-doaku itu? Ada dua hal yang akan saya bahas. Iman bekerja saat kita tahu, mengetahui kehendak Allah. Ya, makanya kita harus setiap hari itu membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tahu kehendak Allah itu apa. Kalau saudara berkata saudara tahu kehendak Allah tetapi enggak pernah baca Alkitab, sama juga bohong. Makanya biasakan, ayo kita komitmen tiap hari membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Cuma Pak Gembala yang amin ya. Nah yang kedua, iman bekerja saat kita melepaskan perkataan firman Tuhan dan juga tindakan ya. Iman bekerja tadi tahu dengan kehendak Allah. Yang kedua, iman itu akan bekerja saat kita melepaskan perkataan firman Tuhan dan disertai dengan tindakan. Contohnya yaitu Rahab, Yakobus 2 ayat 25. Rahab itu adalah pelacur yang menyembunyikan 2 orang mata-mata Israel. Ya. Dan ternyata tindakan Rahab ini dikatakan bahwa karena iman, ya. Tindakan Rahab itu adalah tindakan orang yang beriman. Makanya kita semua saat ini sekarang ini jadi tahu tindakan Rahab itu tindakan yang penuh dengan iman. Karena tindakannya itu mengakibatkan dia dan seisi keluarganya selamat. Enggak mati terbunuh tapi selamat. Karena menyelamatkan 2 orang mata-mata Israel. Itulah tindakan iman. Demikian juga halnya dengan setiap kita. Yakobus 2 ayat 26, demikian juga iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Makanya jangan cuma berkata aku beriman, tetapi mana tindakanmu, mana tindakanmu. Mana tindakanmu? Jadi doa terobosan adalah doa yang melepaskan firman Tuhan dan juga disertai dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Sedikit kesaksian, pada saat saya mengalami stroke, saya pernah bersaksi di tempat ini ya. Saya waktu itu cuma dapatnya, waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, ayatnya yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Selama 10 tahun saya selalu membaca ayat ini. Dan puji nama Tuhan sedikit demi sedikit otak saya kembali dan juga memori saya juga kembali. Tetapi ternyata ya saya tetap cacat. Nah kemudian September, minggu kedua September tahun ini, sekarang Oktober ya, bulan lalu. Ada seorang yang datang ke ibadah, diundang ya Pastor Timmy. Dia berkata bahwa enggak satu kebetulan kalau dia diundang ke GBI Grogol. Kemudian dia berkata bahwa selain kamu harus mengucapkan Linda, bahwa tubuh, jiwa dan rohmu sempurna. Dan juga katakan tubuhmu tidak bercacat celah sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah sejak saat itu, sejak September bulan lalu, saya selalu mengucapkan tiap hari, setiap saat saya ingat dengan firman itu, setiap saat begitu saya selalu mengucapkan, ayo apapun janji firman Tuhan ucapkan, katakanlah dan mulai diimajinasikan. Diimajinasikan maksudnya gini, apa yang kamu inginkan bahwa selain aku bisa roh, jiwa dan tubuhku sehat, aku juga kepengennya sih bisa menari, bisa berjalan normal, gak usah digandeng-gandeng gitu kan. Nah hal itu ternyata harus saya imajinasikan. Demikian juga dengan kalian, apapun juga pergumulan doa kalian. Misalnya saja, misalnya takut dengan setan. Ada loh yang senantiasa takut dengan setan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduk pada Allah, lan iblis maka dia akan lari daripadamu. Ucapkan janji firman itu kemudian disertai dengan tindakan. Sertai dengan imajinasikan firman itu. Imajinasinya gimana? Ucapkan janji firman Tuhan itu. Tunduk Allah lawan iblis maka dia lari. Imajinasinya adalah iblis lari daripadamu.
Bukan lari mendekat tapi lari menjauh. Makanya kita harus terus memperkatakan firman apapun juga ke mulutmu. Pada saat engkau berbeban berat, letih lesu, tadi sudah dibacakan Matius 11 ayat 26, baca. Kemudian saat engkau bimbang, takut, ragu, baca Yesaya 40 ayat 10. Pada saat engkau kekurangan materi keuangan, baca Filipi 4 ayat 19. Allahku memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tindakannya adalah bukannya terus utang, bukan ya. Tindakannya tetap berdoa. Imajinasikan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhanku. Tuhan akan mengirimkan gak tahu berkatnya dari utara, selatan, timur, dan barat. Imajinasikan itu. Jangan terus pinjol, jangan terus ngutang, jangan. Nah, terus ya, yang ketiga, yaitu kita harus mengampuni. Ayatnya terambil di dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Salah satu sebab mengapa doa-doamu enggak dijawab Tuhan, karena enggak bisa mengampuni. Ayo cek hati kita, sudahkah engkau mengampuni? Atau masih ada tersisa sedikit saja? Engkau sulit banget untuk mengampuni. Enak banget dia sudah menghina aku. Dia sudah menghina suamiku. Dia sudah menghina mamaku. Enak banget buat mengampuni. Gak mau. Yang rugi itu bukan dia. Yang rugi itu kamu. Karena kamu gak bisa mengampuni. Ayo sekarang juga ambil keputusan untuk mengampuni. Karena yang untung adalah engkau. Bukan dia. Tetapi engkau. Karena engkau sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Kita lihat gambarnya yang digambar. Biarlah hati kita itu penuh dengan kasih. Kasih agape. Kasih yang menerima semua orang apa adanya. Kasih yang mengampuni seperti kasih Bapa yang menerima kita apa adanya. Dan kasih yang mau mengampuni kita. Seberapapun salahnya kita. Seberapapun berdosanya kita. Dia mau loh mengampuni kita. Karena dia mengasihi kita semua. Dia tidak mau, dia tidak rela kita semua binasa. Makanya setiap yang lari, setiap yang hilang, setiap yang getah di mana pasti dicari oleh Tuhan. Pasti itu. Enggak mungkin karena firman-Nya berkata, satu domba yang hilang saja dicari oleh Tuhan. Apalagi engkau yang ganteng, yang cakep di tempat ini. Pasti Tuhan akan mencarimu. Milikilah senantiasa kasih yang agape, kasih yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Maka dengan adanya kasih yang agape, yang kasih yang mau menerima semua orang apa adanya itu, kasih itu akan meluap dari hatimu. Lihat gambarnya. Kasih itu warnanya kuning itu akan meluap, akan membuang sampah-sampah, kotoran-kotoran. Kotoran iri, dengki, gak bisa mengampuni, marah, kecewa. Marah kecewa terhadap A, B, C, D. Semuanya terbuang. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan. Amin ya. Yang keempat yaitu. Yang keempat di situ gak ada ya. Doa dengan ketekunan. Lukas 18 ayat 7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Terobosan itu tidak selalu instan, ya. Ada proses, ada waktu yang harus kita jalani. Doa yang dijawab Tuhan seringkali datang dengan hati yang tidak mudah menyerah, yang senantiasa tekun, setia dan ulet menantikan jawaban Tuhan. Karena ketahuilah bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa tepat pada waktunya. Biarlah kehendaknya saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Teruslah tekun berdoa.
dan berakarlah secara kuat di dalam firman Tuhan, senantiasa merenungkan firman Tuhan, pikiran yang senantiasa tertuju hanya kepada firman Tuhan. Dan juga terakhir kali yaitu bangun terus manusia rohmu, sehingga senantiasa berkobar-kobar, menyala-nyala bagi Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita senantiasa berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Gak perlu orang lain tahu dengan kemelut hidupmu. Gak perlu orang tahu kalau kamu lagi ada masalah. Gak usah tahu. Gak perlu untuk orang lain tahu. Cuma cukup curhat saja dengan Tuhan. Bangun senantiasa kesetiaanmu di dalam membaca firman. Bangun doa-doa dengan bahasa rohmu. Dan teruslah mengabarkan Injil, baik atau tidak baik keadaanmu. Next, gambar berikutnya. Doa terobosan adalah doa yang senantiasa sanggup menggerakkan surga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan Pak Gembala. Terima kasih. Pak.